Pancasila. Menjelang kekalahan tentara-tentara Jepang di akhir Perang Pasifik, tentara kependudukan Jepang berusaha mengambil hati masyarakat dengan membentuk Dokuritsu Junbiko Sakai atau Badan Penyelidik Usaha-Usaha Kemerdekaan Indonesia BPUPKI. Berawal dari pemberian janji kemerdekaan bangsa Indonesia oleh Perdana Menteri pada saat itu, yaitu Kuniaki Koiso pada tanggal 7 September 1944. Kemudian pemerintah Jepang membentuk BPUPKI pada tanggal 1 Maret 1945. Organisasi yang beranggotakan 74 orang yang terdiri dari 67 orang Indonesia dan 7 orang Indonesia diketuai oleh Dr. KRT Rachitman Wetjodiningrat mengadakan sidang pertama pada 29 Mei hingga Juni 1945 untuk merumuskan falsafah untuk menyampaikan pandangan mengenai dasar negara. Permintaan pada hari pertama pada tanggal 29 Mei 1945 dipenuhi oleh Muhammad Yamin yang mengemukakan secara lisan butir-butir dasar negara, yaitu 1. Peri kebangsaan, 2. Peri kemanusiaan, 3. Peri ketuhanan, 4. Peri kerakyatan, dan 5. Peri kesejahteraan rakyat. Pada tanggal 31 Mei 1945, Profesor Supomo mengusulkan butir-butir nilai dasar negara, yaitu 1. Persatuan, 2. Kekeluargaan, 3. Keseimbangan lahir dan batin, 4. Musyawarah, 5. Keadilan rakyat. Hampir semua anggota menyampaikan dan mengemukakan pendapatnya. Namun belum ada satupun yang memenuhi syarat suatu sistem filsafat dasar untuk membangun Indonesia yang merdeka. Pada tanggal 1 Juni 1945, Bung Karno mendapatkan kesempatan untuk menyampaikan gagasannya tentang dasar negara Indonesia merdeka. Insinyur Soekarno berpidato 5 dasar negara, yaitu sebagai berikut. 1. Kebangsaan Indonesia. 2. Internasionalisme dan peri kemanusiaan. 3. Mufakat dan demokrasi. 4. Kesejahteraan sosial. 5. Ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian Insinyur Soekarno menyampaikan nama yang tepat untuk kelima dasar negara yang disampaikan. Nama kelima dasar negara itu adalah Pancasila. Kelima dasar itu dapat diperas menjadi 3 dasar Indonesia merdeka, yaitu sosionasionalisme, sosiodemokrasi, dan ketuhanan. Dan bila diperas lagi menjadi 1 dasar, yaitu gotong royong. Selanjutnya BPUPKI membentuk panitia kecil untuk merumuskan dan menyusun Undang-Undang Dasar dengan berpedoman pada pidato Bung Karno, dan dibentuklah panitia kecil yang terdiri dari 8 orang yang diketuai oleh Insinyur Soekarno, dan anggota-anggotanya adalah Muhammad Hatta, Sutarjo Kartohadikusumo, Wahid Hasyim, Ki Bagus Hadikusumo, Otto Iskandar Dinata, Muhammad Yamin, dan A.A. Maramis. Panitia ini bertugas menampung saran dan usul dan konsepsi para anggotanya. Pada tanggal 22 Juni 1945, panitia kecil ini mengambil prakarsa untuk mengadakan pertemuan dengan 38 anggota BPUPKI yang sebagian diantaranya sedang menghadiri Chosangit, sebuah badan penasehat yang dibentuk oleh pemerintah Jepang. Pada pertemuan tersebut dibentuk lagi sebuah panitia kecil yang dikenal dengan sebutan Panitia 9, yang terdiri dari Insinyur Soekarno sebagai ketua dan Dr. Hans Muhammad Hatta sebagai wakil ketua. Anggotanya adalah Mr. A.A. Maramis, Abi Kosno Cokrosojoso,
Abdul Kahar Muzakir, Agus Salim, dan Mr. Ahmad Subarjo. Panitia 9 dibentuk untuk mencari modus apa yang disebut dengan golongan Islam dan apa yang disebut dengan golongan kebangsaan mengenai soal agama dan negara. Panitia 9 ini berhasil mencapai modus itu. Dibentuk suatu rancangan pembukaan hukum dasar. Inilah yang kemudian yang dikenal dengan nama Piagam Jakarta 22 Juni 1945. Dalam Piagam Jakarta, termaktub rumusan dasar negara yang berbunyi sebagai berikut. 1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi para pemeluknya. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sore hari pada tanggal 17 Agustus 1945, ketika Indonesia baru saja memproklamirkan kemerdekaan, Muhammad Hatta menerima utusan dari Indonesia Timur yang menyatakan isi sila pertama sebagaimana Piagam Jakarta tidak mewakili mereka, sehingga kemungkinan mereka akan melepaskan diri dari negara Indonesia yang belum sehari merdeka. Oleh karena itu, PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 memutuskan 1. Mengesahkan Undang-Undang Dasar. 2. Memilih dan mengangkat Insinyur Soekarno sebagai Presiden dan Dr. Muhammad Hatta sebagai Wakil Presiden RI. 3. Membentuk Komite Nasional untuk membantu tugas Presiden sebelum DPR atau MPR terbentuk. Berkaitan dengan Undang-Undang Dasar, terdapat perubahan dari materi yang dihasilkan oleh BPUPKI antara lain 1. Kata mukadimah diganti dengan kata pembukaan. 2. Pada pembukaan alinea keempat, kalimat ketuhanan dengan menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya diganti dengan ketuhanan yang Maha Esa. 3. Pada pembukaan alinea keempat, kalimat menurut kemanusiaan yang adil dan beradab diganti menjadi kemanusiaan yang adil dan beradab. 4. Pada pasal 6 ayat 1 yang semula berbunyi Presiden ialah orang Indonesia asli dan beragama Islam diganti menjadi Presiden adalah orang Indonesia asli. 5. Sejalan dengan usulan kedua, maka pasal 29 pun berubah. Pancasila sebagai konsep dasar negara lahir pertama kali tanggal 1 Juni 1945, kemudian disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945 sebagai dasar negara sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang Dasar 1945. Ideologi Pancasila diletakkan oleh pendiri bangsa ini sebagai ideologi bangsa yang dapat menjiwai berbagai gerakan dan kehidupan politik serta kemasyarakatan bangsa Indonesia. Jadi, sekian dari penjelasan sejarah lahirnya Pancasila. Terima kasih.